Melanjutkan pembahasan berkaitan dengan akuntansi kantor pusat dan cabang, di mana soalnya sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Ini nanti kalian pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang transaksi berkaitan dengan jurnal penutup dan membuat kertas kerja konsolidasi. Nah, ini ada kesalahan dalam modul, jadi kalian ini yang ini nih, yang kolom yang ini kalian pindahkan setelah transaksi yang ini ya, yang pencatatan ending inventory. Nah, habis dari itu baru nanti dari data di atas dapat dibuat kertas kerja penyusunan laporan gabungan. Jadi yang pertama pindahkan dulu nanti dari yang materi yang ini ya, dari kolom yang ini ke atas dulu. Nah, kita lakukan yang pertama yaitu adanya transaksi berkaitan dengan jurnal penutup. Seperti jurnal penutup pada umumnya, berarti kita di sini nantinya memindahkan akun-akun nominal yang tadinya di debit menjadi di kredit, yang tadinya kredit menjadi debit. Contohnya di sini ada sales yang tadinya di kredit menjadi debit, shipment to branch, ending inventory ini adalah ending inventory-nya, maksudnya adalah income summary yang di atas ya. Purchase, beginning inventory, income summary-nya juga. Nah, expense 50 nanti ketahuan selisihnya adalah income summary-nya 58.000. Sedangkan kita bisa lihat di sini untuk branch book-nya atau kantor cabangnya ada sales 125.000. Ini dari soal ya. Dari soal di video sebelumnya. Sales ya 125.000, terus ada purchase 25.000, terus sampai dengan tadi ada depreciation dan expense 17.750 plus 2250, sehingga menghasilkan 20.000. Bentar, yes. Sehingga nantinya kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat di sini di jurnal penutupnya ya. Nantinya ada sales, ada purchase, ada shipment from HO, ada expense, tadi expense-nya gabungan, dan income summary 20.000. Nah, untuk jurnal menutup laba cabang ke akun kantor pusat, di sini ketemu 5.000. 5.000 itu dapat dari mana? Ini kan income summary-nya adalah 20.000 ya. Nah, selisih antara income summary tersebut dikurangi dengan income summary yang ada di debit dan ditambah dengan income summary yang ada di kredit sebesar 30.000, itu nantinya memunculkan 5.000 laba si branch. Jadi nanti adalah income summary pada home office ya, sebesar 5.000. Nah, dari data branch book tersebut nanti akan ditransfer ya ke dalam kantor pusat. Nah, bagaimana cara mentransfer jurnalnya? Yaitu dengan cara yang pertama, yang poin A, di situ laba cabang menurut buku cabang adalah 5.000, maka tulis adalah branch pada branch income sebesar 5.000. Nah, sedangkan kita bisa lihat di sini untuk membawa akun unrealized profit ke dalam jumlah yang seharusnya gitu ya, dan untuk mengkoreksi laba saldo sebelum penyesuaian, itu 17.000 dapat dari mana? Kan tadi kan unrealized intercompany inventory profit adalah 12.000 ya di atas ya, plus dari 5.000, jadi 17.000 ya di sini ya. Nah, saldo yang dibutuhkan adalah di sini yang dari endingnya berarti ya 20.000 dikurangi 20.000 dibagi dengan 125.000, karena ada keuntungan dari tadi margin atas penyerahan barang dari pusat ke cabang sebesar 25%, maka ketemu 4.000, sehingga nanti ada transfer ke laba cabang 13.000 lagi, karena kita sudah melakukan tadi ya penetapan harga lebih besar daripada yang seharusnya, atau kita mengikuti harga eceran misalkan ya. Sehingga nanti dengan demikian kita melakukan jurnal unrealized interco pada pada branch office senilai 13.000. Sedangkan selanjutnya itu untuk menutup laba cabang ke akun income summary, ya sudah tinggal kalian lakukan penutupan aja. Berarti di sini total tadi branch income sebesar 18.000 pada income summary senilai 18.000. Terus di sini menutup akun laba gabungan ke return net earning. Ya berarti kan tadi income summary tersebut di reclass ke dalam laba ditahan ya. Maka nanti income summary pada return net earning. Terus untuk menutup akun dividen 25.000, ya sudah return net earning pada dividen. Dividennya juga ada di soal ya.
Nah, dari soalnya tadi nih pengumuman dividen 25.000, maka jurnalnya tadi ya return net earning pada dividen untuk menutup dividen tersebut yang sudah dibagikan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat kertas kerja konsolidasi yang sudah disiapkan dari soal. Jadi ini untuk kertas kerjanya berkaitan dengan home office dan branch. Untuk saldo-saldonya kita sudah pastikan ini udah ada di soal berkaitan dengan income statement dan juga balance sheetnya ya. Kita sekarang tinggal melakukan bagaimana caranya untuk melakukan adjustment dan eliminasi berkaitan dengan akuntansi kantor pusat dan cabang. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah, berarti kita kalau di sini laporan gabungan, berarti kita harus yang pertama kita harus mengeliminasi branch income-nya terlebih dahulu. Tadi branch income adalah 18.000 ya. Pada branch 5.000 dan unrealized profit 13.000. Yang B, ya ini pasti kita melakukan akun resiprokal karena masing-masing pembukuan di kantor pusat dan cabang ada akun shipment to dan shipment from. Nah, ini jumlahnya juga harus sama. Shipment to branch sebesar 48.000, unrealized profit 12.000 dan shipment from home office sebesar 60.000. Nah, ini akun yang bersifat resip lokal harus dilakukan adjustment. Terus yang C, untuk mengeliminasi unrealized profit pada ending inventory. Tadi ending inventory-nya di soal diketahui adalah 20.000, maka totalnya adalah di sini 20.000 dikurangi 20.000 dikurangi 125.000 hasilnya 4.000 ya. Atau di sini 20.000 hasilnya kan di sini 16.000, berarti 20.000 dikurangi 16.000 hasilnya adalah 4.000. Terus untuk poin D kita bisa lihat di sini untuk mengeliminasi unrealized profit di dalam beginning inventory. Kita tahu di soal dijelaskan 25.000-nya tersebut didapatkan dari kantor pusat, sedangkan 20.000-nya dari orang lain. Nah, itu bagaimana? Ya, kita di sini hanya mengakui yang dikirimkan inventory oleh kantor pusat. Berarti di sini nanti ada unrealized profit pada COGS senilai 5.000. Ini tinggal 25.000, rumusnya gampang ya. Harga barang dikurangi dengan harga barang setelah dikalikan dengan margin keuntungan. Nah, untuk yang poin E, home office pre-closing dan branch. Nah, di sini untuk menghilangkan reciprocal akun. Cara mendapatkannya ya sudah, caranya gampang ya. Untuk akun home office pre-closing itu berarti seluruh akun-akun tersebut sebelum adanya jurnal penutup. Jadi dijumlahkan berkaitan dengan berapa sih jumlah ke branch-nya. Misalkan dari pusat ke branch-nya berapa. Nah, ini karena di soal di sini kita langsung asumsi saja. Jadi sehingga tidak itu ya. Misalkan nih contoh, caranya sebenarnya gampangnya adalah mengikuti seluruh akses home office. Nah ya, menutup tadi ya. Sebentar. Ya, menutup home office pre-closing tersebut berarti dengan cara tadi saya agak kurang fokus. Nah, di sini berarti untuk home office tersebut pre-closing itu intinya adalah menutup seluruh akun yang berkaitan dengan branch yang ada di home office sebelum adanya jurnal penutup gitu loh, untuk menghilangkan akun resiprokal berkaitan dengan home office dan branch. Jadi intinya sama ya, ketika ada home office ada branch, pasti kan home office pada branch lalu atau enggak branch pada home office. Nah gitu ya, maksudnya home office itu ada di kantor cabang, sedangkan untuk branch itu ada di kantor pusat. Saya rasa cukup materi berkaitan dengan cara membuat laporan konsolidasi berkaitan dengan kertas kerja kantor pusat dan cabang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.